Dan pemirsa, ini pinjaman online dan pay later alias belanja sekarang bayar nanti menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Mulai dari fenomena kemudahan mendapatkan dana tunai tanpa agunan, biaya administrasi dan bunga yang dinilai tinggi, hingga berbagai kasus kriminal akibat terjerat pinjaman online. Ya, lantas Dea dan juga pemirsa, bagaimana sih pinjaman online ini apakah benar ya, bisa menjadi hal yang harus kita hindari? Dan ataukah ada manfaatnya? Berikut ulasannya dalam laporan khas Redaksi Pagi. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan mencuatnya kasus seorang pria yang bunuh diri diduga akibat stres terlilit pinjol yang membengkak dari 9,4 juta menjadi 19 juta rupiah dan diteror penagih utang debt collector. Kasus ini masih dalam penyelidikan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Polda Metro Jaya. Minggu malam 19 Maret 2023, seorang perempuan ditemukan tewas di sebuah penginapan di kawasan Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi termutilasi. Tersangka ternyata tak lain adalah teman pria korban. Ia mengaku ingin menguasai harta korban karena terpepet membayar utang pinjol 8 juta rupiah. Ya, iming-iming kemudahan mendapatkan dana tunai tanpa agunan memang ampuh membuat banyak orang tergiur meminjam uang lewat pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat per Mei 2023 jumlah pinjol warga Jawa Barat mencapai 13,8 triliun rupiah. Posisi kedua ditempati warga Jakarta sebesar 10,5 triliun rupiah. Fasilitas Buy Now Pay Later atau belanja sekarang bayar nanti yang kini kian bertabur di berbagai platform termasuk di marketplace juga menjadi masalah berikutnya. Banyak yang terlupa, di balik kemudahan yang diberikan pinjol maupun pay later, ada biaya administrasi dan bunga tinggi yang membuat utang bisa membengkak drastis. OJK mencatat jumlah kredit macet layanan Buy Now Pay Later per April 2023 mencapai 9,7% atau di atas batas aman 5%. Dari jumlah itu, lebih dari 47%-nya merupakan pengguna di usia 20 hingga 30 tahun. Lantas, bagaimana menurut warga? Pinjol itu miris karena mereka harus di usia semuda itu udah terjebak di dunia gali lubang tutup lubang. Tapi kalau untuk pay later sendiri menurut saya agak sedikit membantu. Apalagi misal sebelum hari gajian tapi harus ada kebutuhan mendesak. Mungkin kebanyakan mahasiswa sekarang itu belum ada penghasilan yang tetap ya. Kalau sebagai saya sendiri untuk menggunakan pay later atau pinjol itu agak sangat beresiko karena ya itu tadi karena kan pay later dan itu kan ketika kita tidak membayarnya kan akan membengkak ya. Konsultan keuangan Prita Gozi menyatakan pinjaman online maupun pay later sejatinya bisa sangat membantu keuangan khususnya di lingkup usaha asal digunakan untuk hal yang produktif dan plafon cicilan disesuaikan dengan kemampuan bayar. Contohnya mereka yang merupakan usaha kecil, kesulitan untuk mengakses pembiayaan melalui perbankan, maka dengan adanya bantuan pinjaman seperti ini akan memudahkan mereka untuk memiliki usaha, berusaha, memiliki modal kerja, dan lain-lain. Tetapi ternyata perkembangannya ke sekarang juga digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, maka hal ini berpotensi membahayakan keuangan rumah tangga seseorang. Adalah Erela, pekerja lepas yang sering berprofesi selaku pembawa acara asal Surabaya, Jawa Timur ini, mengaku kerap menggunakan pinjol maupun pay later sebagai modalnya bekerja. Pasalnya, honor bekerjanya kerap baru dibayar belakangan. Meski begitu, Erela mengaku tetap membatasi nominal barang yang dibelinya lewat pay later maupun besaran utang pinjolnya sesuai dengan kemampuan. Kita kan freelance ya kan, nggak selalu ada duit karena kita nggak punya tanggal gajian ya kan.
Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku butuh dress code atau udah waktunya skincare aku habis tapi aku nggak ada dana. Kalau udah waktunya beli ini itu tapi aku nggak ada dana yang cukup. Aku lebih pilih pay later supaya aku bisa memenuhi apa yang aku butuhin. Tapi dengan catatan kalau nggak butuh banget nggak usah beli. Karena pay later itu juga ada bunganya. Ya, memang penting untuk disadari keberadaan pinjol maupun pay later tidak untuk sembarang digunakan. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan gunakan dana pinjol atau pay later untuk hal-hal yang konsumtif. Kedua, pastikan legalitas pinjaman online tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Batasi jumlah cicilan pinjol dan pay later tidak lebih dari 10% dari penghasilan. Jangan lupa juga untuk memperhitungkan biaya-biaya di luar pinjaman pokok seperti biaya administrasi dan juga bunga. Serta cermati syarat dan ketentuan yang berlaku. Selebihnya, bila Anda sudah terjerat utang dengan nominal pelunasan yang berlipat, disarankan untuk tetap tenang dan fokus pada pelunasan. Maka saya sarankan langkah pertama, akuilah apa yang sudah Anda lakukan supaya Anda bisa masuk ke step-step berikutnya. Kemudian yang kedua, Anda bikin daftar pinjaman-pinjaman tersebut dan mulailah bertekad dan bersemangat untuk membayar secara lunas dari pinjaman-pinjaman yang jatuh temponya paling dekat. Nah, cara untuk membayar lunas memang Anda perlu kerja ekstra kalau perlu Anda menjual aset atau menjual barang demi Anda bisa melunasi pinjaman tersebut. Ya, pinjol dan pay later bagaikan pisau bermata dua. Bisa bermanfaat bila digunakan dengan bijak dan tepat, namun jika salah langkah, bisa berbalik membawa petaka. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.